webinarnya kami coba bagi dua, ada yang sore, ada yang malam gitu ya. Kita lagi trial juga antara sore dan malam gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kita coba aja berjalan dulu seperti itu ya. Nanti kita evaluasi pelaksanaannya, berapapun orang yang hadir dan waktu-waktunya kita evaluasi kembali. Yang penting tujuan kita untuk belajar, mencari ilmu, bisa kita realisasikan. Nah, malam ini materinya menarik banget gitu ya. Buat aplikasi dengan web. Silakan Mbak Nia, bisa di-share. Buat aplikasi dengan AI, maksudnya ya, aplikasi web dengan AI. Ya, kita masuk dulu ke pro, uh, landing page-nya Pro AI Mastery. Selamat malam, Bu Wayan, Mas Arka, Bu Wiwi. Ya, kita masuk dulu di sini. Ya, untuk apa namanya eh, cek ya ininya link landing page-nya ya. Jadi perkembangannya luar biasa sekali nih aplikasi-aplikasi ini. Ya, tunggu dulu ya, saya kebuka semuanya ya. Nah, terus turun aja lagi ke bawah, turun, turun. Nah, ini kita lihat contoh aplikasinya. Kita lihat contoh aplikasi. Ya, sambil ini, eh, tunggu dulu kebuka semuanya ya layarnya. Ini contoh aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini nanti kebuka di sini. Coba kita buka aplikasi apa alamat curhat demo di sini. Oke, nah kita coba nyalakan. Sahabat MQ, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Ma'surat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Nah, الرجيم ini contohnya ya. بسم Kita الله off. Kita lihat yang lain. Buka lagi contohnya. Coba ke bawah sambil nunggu ininya ke bawah. Yang lagu-lagu. Yang lagu. Yang musik. Mana musik? Nah, itu dia musik tuh. Ya. Coba lagunya Melukis Senja. Melukis Senja. Punya Budi Doremi. Melukis Senja ya. Kita cari. Nah, muncul ya. Kita nyalain teh. Yang teh. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Oke, stopkan. Nah, ini uh, banyak sekali ya. Ini aplikasi yang muncul di versi web based. Ini di capture aja Mbak Nia. Coba di capture buat nanti kita share di grup ya. Jadi web based. Nah, jadi apalagi kalau Anda punya lisensinya ya, APK-nya itu bisa dapat versi yang full. Nah, kalau ini saya kan pakai versi trial. Yang ini saya ngambilnya dari punyanya si Apple nih, iPhone. Jadi saya ambil di sini. Nah, terus saya coding dan akhirnya muncul seperti ini. Tapi itu semua bermula dari kita mengerti dulu tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, jadi Anda nggak usah terlalu ribet mikirin apa itu kepanjangan. Pokoknya HTML itu adalah rangka, ya tengkorak, ya tengkoraknya rangka. CSS itu dagingnya, bajunya, ya. CSS itu dagingnya, bajunya, sepatunya, kulitnya yang melapisi kerang rangkanya itu gitu. Terus ada lagi JavaScript. JavaScript itu otaknya. Ya, jadi JavaScript itu otaknya dari
itu semua. Nah, itu ketiga itu dijadikan satu, akhirnya jadilah sebuah aplikasi. Ya, kalau HTML aja bisa nggak? Bisa, cuman dia nggak bisa berpikir. Ya masih rangka aja. Tapi bisa kita ini kan, tapi belum bisa berpikir. Kalau HTML CSS bisa, ya warna-warnanya bisa, misalnya ya, layoutnya segala macam bisa kita atur. Tapi masih belum bisa berpikir. Nah, nanti kalau sudah disisipkan JavaScript, dia udah bisa berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang analogi-analogi, logika-logika gitu ya. Nah, itu bisa di situ. Jadi dalam satu aplikasi itu ada banyak baris kode ya yang mereka itu kadang suka bertabrakan tuh. Itu fungsinya kita di sini untuk sebagai wasitnya atau sebagai editornya yang melihat itu semua gitu. Nah, untuk ini uh, perkodingan saya rekomendasikan dua ya. Ya, boleh sih ada lagi satu, tapi saya coba teman-teman Pak Gabing dua. Yang pertama Queen, bukan Mania. Nah, ini dari Alibaba, ya Queen AI. Ini khusus untuk memproduksi AI yang tentang codingan. Ini Queen. Yang kedua tentu aja ChatGPT. Ya, yang kedua itu ChatGPT. Ya, ChatGPT itu uh, apa? Sudah mulai mirip-mirip nyaingin ya. Nah, jadi saya kalau lagi malas berpikir terlalu panjang, dapat kedua ini ya, Quinn dan ChatGPT. Oke. Oke. Nah, sekarang kita buka CodePen, sebelah namanya CodePen. Nah, sebelum kita lanjut ke uh, pembahasan, kan kita nanti akan memproduksi AI itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML, CSS, dan JavaScript itu butuh kanvas atau media untuk mengujinya. Nah, kalau di laptop biasanya saya pakai Visual Lab, ya. Cuman kalau yang online seperti ini, teman-teman bisa pakai CodePen.io. Ya, CodePen.io ini untuk menguji hasil dari ramuan tadi ya, ramuan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini kita biarkan saja CodePen, nanti dia kebuka sendiri. Kita masuk dulu ke Queen. Ya, untuk pemula, aplikasi yang paling gampang buat kalkulator. Ya, sekarang perintahkan ini, buatkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk aplikasi kalkulator. Kalkulator. Buat yang menarik. Yang menarik UI UX-nya ya. Dan mobil responsif di semua gadget. Ya, dan mobil responsif di semua gadget ya. Nah, itu kita buat seperti itu. Nah, terus kita gitu aja kita enterkan. Itu udah paham tuh. Ya, itu udah muncul. Nah, itu copy prompt-nya pindahkan ke ChatGPT. Kita akan bandingkan. Nah, cuman kalau di ChatGPT nanti kasih tambahan ya, kirimkan terpisah ya. Kirimkan terpisah HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Biasanya kalau di ChatGPT suka dijadikan satu. Nanti teman-teman bingung nih mau kopinya mana yang HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Makanya di sini kita minta kirimkan terpisah. Oke, kita kembali ke Queen. Sambil nunggu itu, kita lihat ya, HTML-nya udah jadi, udah copy. Ya, copy. Kita tes di CodePen. Ya, kita masuk ke CodePen. Untuk kita tes di sini ya, kita kopikan di HTML. Kalau HTML berarti kopinya di HTML. Ya, kita tunggu dulu. Dia masih muter-muter itu ya. Si loading. Nah, sekarang CSS-nya. Di situ. Nah, pastikan, terus kita pilih JavaScript-nya yang untuk mikir. Nah, pastikan. Nah, jadi nih, testing. Ya, coba di testing. Ya. Nah, benar, 7 tambah 6, 13. Ya.
Nah, sekarang buka kode pen yang di halaman baru, Mbak Nia. Kode pen, buka tab baru untuk kita bandingkan nanti hasilnya dengan ini. Nah, buka lagi. Nah, situ. Kode pen juga. Ya, kita ini ya, Kak. Ini kan ya. Jadi teman-teman editingnya pakai ini. Ya, nanti kita ambil yang hasil buatan dari ChatGPT. Nanti kita bandingkan dari dua ini, mana yang bagus. Ya, mana yang bagus. Ya, kita pilih. Ya, kita lihat dulu. Ya, kita pastikan. Terus kita ambil lagi. Eh, pastikan. Nah, kita ambil lagi JavaScript-nya. Nah, pastikan. Oke ya, kita lihat. Nah, coba uji. Nah, 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 sekarang tinggal dibandingkan. Yang ini sama yang itu mana yang enak dilihat ya. Kalau saya pilih yang hasil dari Queen. Ya, lebih enak ya. Nah, ini juga ini ya. Nah, ini coba di capture banyak. Capture. Ya. Nah, itu udah jadi nih aplikasinya nih. Ya. Tinggal nanti source code HTML, CSS, dan JavaScript-nya kita kita download ya, kita simpan. Cara simpannya itu di Notepad ya. Kalau di laptop itu di Notepad ya, bukan di Word, bukan di Excel, di Notepad. Ya, kita kasih keterangan gitu ya. Ini HTML, mana CSS, mana JavaScript-nya. Nanti itu kita nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Nah, ini buat dulu seperti ini. Nah, enak nih, bagus nih, ya. Ini paling sederhana. Sekarang kita lanjut ke Queen, ya. Buatkan aplikasi dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi apa setelah kalkulator, tetap bikin kalkulator juga, kalkulator berat badan. Kalkulator berat badan. Terus buat UI yang menarik, ya. Terus mobile responsif dan seterusnya, ya. Mobile responsif. Ya, jadi kita mau lihat nih berat badan dengan tinggi badan ideal nggak gitu ya, kita pakai ini. Itu copy, kirim ke print promnya ke ChatGPT, promnya di copy dulu, cuman kasih keterangan tambahan, kirim terpisah HTML, CSS, dan JavaScript-nya ya. eh, Kirim. Nah, sekarang ambil yang di Queen. Udah jadi copy ya, pindahkan ke yang kalkulator tadi, dihapus yang ininya. Nah, itu hapus, Ctrl A, hapus. Nah, itu pastikan. Ada hapus dulu semuanya, nggak apa-apa. HTML-nya paste. Terus ambil lagi CSS-nya. P. Terus ambil lagi JavaScript-nya. Eh, Nah, ya, sudah ketemu nih. Coba kamu nih ya. Tingginya berapa, berat badannya berapa, masukin. Hitung BMI-nya. Normal. Hah? Normal ya. Buat kita lihat capture-nya, nih capture. Eh, Oke. Nah, sekarang ke kode pen yang ChatGPT itu dihapus-hapusin dulu yang kalkulator tadi, yang di ChatGPT. Dihapus-hapus dulu aja. HTML-nya bersihin. Ya, oke. Kita ini kan, ininya, lihat. Nah, coba testing. Yang samain tadi ininya ya. Kita lihat hasilnya.
Ya, itu yang betina. Tunggu. Coba klik masukkan data di atasnya tadi. Masukkan data di atas. Tek. Nah, itu, oh, berarti ini ada yang ini nih. Ada yang ininya belum kehapus semua. Coba dihapus dulu semuanya. Ya, bersihin dulu. Paling aman bersihin dulu, baru nanti copy. Nah, itu bersihin semuanya. Nah, bersihin. Nah, sekarang kita coba ya, biar enggak ini. Kita copy, copy dia sampai calap ya ininya. Oke, kita lihat. Tuh, ya muncul 2328. Kalau yang tadi 23 berapa tuh? Oh, sama ya. Nah, tinggal Anda lihat mana yang Anda suka tampilannya ya. Dan ini masih pakai logika sederhana gitu. Jadi AI mampu membuatnya seperti itu ya. Jadi bisa banget gitu. Anda buat aplikasi yang paling sederhana. Nah, nanti ada juga yang sifatnya itu aplikasinya itu butuh data, butuh database yang besar. Nah, oleh karena itu nanti kita harus masukin APK. Nah, APK-nya itu macam-macam. Jadi nanti teman-teman bisa dapat uh, beragam APK ya. Bisa menggunakan Gemini juga. Ya, Gemini itu APK-nya gratis tuh. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya istilahnya itu pakai API Gemini untuk bisa mendapatkan ininya apa APK-nya atau pakai yang lain juga bisa gitu. Tapi kalau yang lain biasanya pakai token ya ada tokennya nanti setiap hari bisa di reset tokennya gitu. Ini sederhana banget bagi teman-teman untuk membuat aplikasinya. Nah, sekarang kita kita buat lagi ya. Ini kan kalkulator. Kita sekarang main ke yang agak apa namanya eh agak lebih detail lah gitu ya. Sekarang ke Queen ya buatkan game ya dadu ya game dadu dengan HTML, CSS dan JavaScript gitu ya. Terus bikin UI-nya yang eh, menarik, mobil responsif ya pakai itu. Nah, oke, kita main ya di sini kita copy pindahin ke chat GPT. Nah, tinggal tambahkan nanti di chat GPT itu eh, kirim terpisah karena kalau enggak dijadiin satu. Nah sekarang yang di kode pennya itu dihapus dulu, kode pennya Queen, nah itu hapus, ya itu hapus, hapus. Nah kita main game nih, sederhana game dadu lah, lempar dadu, oke, kan, tes S-nya, nah, pindahkan, JS-nya, JavaScript-nya, oh itu ininya belum jadi tuh, ininya CSS-nya belum sempurna tadi itu, hapus dulu nih, yang ininya, nanti dia kepotong, nah itu hapus dulu tuh, hapus truknya, oke, nah. Sekarang ke JavaScript-nya. Kita periksa dulu sampai selesai. Nah, di JavaScript-nya. Dah, copy. Nah, pindahkan. Dah.
Nah, sekarang testing, lempar dadu. Nah, tuh, ya, total 7. Ya, Heh, Pak, itu 6. Ya, kan? Nah, jadi bisa seperti itu, total 8. Ya, nah itu pokoknya seperti ini kira-kira ya. Nah, sekarang kita coba yang di ChatGPT. Hapus-hapusin dulu ininya, apa, uh, uh, scriptnya, biar nggak kegabung dengan yang baru. Oke, sekarang pindahkan PML-nya, copy. Nah, cari lagi CSS-nya, copy. Cari lagi JavaScript-nya, copy. Oke, kita lihat. Nah, lempar tadi. Nah, dapat 5. Ya, kalau tadi dadunya 2. Nah, gitu ya. Jadi, cara mainnya gimana? Kalau cara main lempar dadu, jangan sebelum Anda pencet lempar dadu, semuanya menebak kira-kira yang keluar angka berapa. Ya, misalnya saya bilang nih sekarang 5, coba klik lempar dadu. 6 berarti salah. Ya, cara mainnya seperti itu kalau lempar dadu ya. Jadi buat seperti ini. Nah, ini game paling sederhana yang kita bisa buat gitu. Nah, terus juga kita bisa uh, bikin uh, kayak screen lagi, buatkan aplikasi ya. Kalau tadi kan eh, ini ya, sekarang kita main ke aplikasi dunia kerja ya. Buatkan aplikasi eh Kanban bot, Kanban pakai K ya, pakai K ya. Kanban ini apa? Bukan bukan robot, bot ya, BOARD ya. Buatkan dengan HTML, CSS dan JavaScript ya. Oke, dah itu di enter. Copy, pindahkan ke ini kan ChatGPT ya, terus ini kan kita tambahkan di ininya, kirim terpisah. Ya, markup Derby juga bisa ya. Markup. Bisa itu ya, semuanya hampir bisa. Oke, sekarang kita hapus-hapusin dulu kode pen yang ada di masing-masing ininya, kanvasnya itu hapus-hapusin ya. Yang di ChatGPT juga hapus-hapusin. Nah, enak kan, jadi bikin ininya ya. Ya, kita coba Queen HTML-nya udah jadi belum? Yang Queen, nah, ya, Kanban bot itu to-do list ya, ininya. Ya, untuk biar ini sangat ngebantu banget nih untuk kerja tim. Ya, oke. Nah, sekarang kita testing. Di situ tambahkan tugas baru, misalnya bikin konten. Bikin konten. Klik tanda plusnya. Oke, masuk. Ini sedang dikerjakan. Kalau udah selesai, geser di ini kan tugasnya. Nah, kalau sedang proses digesernya di drop. Nah, ya geser. Nah, pindahin ke situ. Nah, kalau sudah selesai, turunin ke bawah. Ini kan ban buat gitu. Nah, itu ini kan ke bawah. Nah, ini ini contoh dari aplikasi sederhana perkantoran. Ini untuk tim. Misalnya tim A kerjanya mencari data, tim B
mereview. Kalau sudah dia pindahin ke progress ya, mereview. Nanti yang approve bosnya, oh, berarti done gitu. Ini Kanban bot, ini sederhana ya, tapi diperlukan nih kalau di kantor. Kita coba yang dari chat GPT. Copy, tindakan ke itu ya. Kita lihat mana yang bagus ya. Ke CS JavaScript-nya. Eh, Nah, sekarang tambahkan tes. Klik, masukkan buat konten. Oke. Nah, itu kalau udah selesai, di, di ini kan, di eh, apa digeser bisa, ya. Terus kalau udah bisa lagi, turunin ke bawah. Oh, nah, udah selesai itu Kanban bot ya. Ini cara sederhana ya untuk biasanya kerja tim pakai ginian ya, kerja tim pakai ginian. Jadi bisa mengevaluasi gitu. Kalau banyaknya pekerjaan gitu ya, kalau nggak nanti berantakan ya. Mana yang udah selesai, mana yang belum gitu. Jadi teman-teman uh, pakai ini gitu, biar nggak kalau dulu kan pakai buku coret-coretan gitu ya. Nah ini pakai Kanban bot atau aplikasi to-do list ya, seperti itu. Terus sekarang kita coba lagi ke Queen ya. Queen berarti sekarang bikin aplikasi eh apa namanya? eh Kita bikin aplikasi apa ya? Eh, Contoh misalnya kita ambil coba kita bertanya dulu, bertanya dulu sebelum lanjut. Eh, Kamu bisa buat aplikasi sederhana tanpa perlu APK untuk apa namanya ya, pemutar musik seperti Spotify, tapi ada lagunya gitu ya. Memutar musik seperti Spotify, tapi ada isinya, tapi ada isi lagunya ya, tapi ada isi lagunya. Kalau bisa, koma ya, kalau bisa buatkan HTML, CSS, JS eh, eh, yang UX-nya menarik, model responsif gitu ya. Kita tanya dulu biar langsung. Jadi aplikasi ini tetap butuh hosting dan domain, cuman ada yang gratis. Nanti saya ajarin di belakang ya. Ya, jadi tetap pakai itu karena kalau enggak nanti nggak bisa di ini kan, nggak bisa di go live kan. Ya, nah itu hapus-hapusin dulu ya kode pennya itu, biar ini hapus-hapuskan. Jadi nanti hasil dari ses kode ini ya buayan HTML, CSS dan JavaScript-nya kita simpan dulu, baru kita upload nanti di server yang gratis ya gitu. Tapi kalau kita punya rezeki boleh beli domain yang premium ya, misalnya jadi wayana.com atau upwayan.com gitu ya. Jadi bisa buat seperti itu ya. Jadi kita coba ya eh, buat seperti ini. Kita tunggu dulu, copy dulu. HTML-nya ambil, tekan, CSS-nya, ini kan, pastikan, tunggu, uh, script-nya, JS-nya. Oke. Nah, udah mulai ya. Jadi kita coba dengarkan dia. Ada lagunya nggak? Coba musiknya.
Jangan ya. Dia baru bikin play-nya doang ya. Nah, coba coba tadi hasil queen-nya apa? Nah, saya belum baca itu hasil queen-nya. Selain script apa di atasnya? Keterangan di atasnya apa dia? Terus lagi ke atas. Nah, ya. Tentu berikut adalah mutra offline karena tidak merupakan gaya tidak tergantung terhadap beberapa contoh cuma secara lokal. Namun, karena film tiga besar dan tidak efisien dalam base 64, saya akan membuat klasifikasi yang siap pakai dengan placeholder lagu. Oke, ya. Jadi, seperti tadi ya, tinggal nanti kita masukkan di dalam turun ke niat ke bawah yang hasil paling bawah, ya, paling bawah setelah JavaScript, setelah JavaScript. Ya. Nah, kasih guna. Ya, buat folder track di dalam folder proyek, simpan film petik. Nah, jadi ini kita ambil lagu kita dulu gitu ya, lagu kita baru nanti kita tambahkan di sini gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, jadi kita kita kasih perintah lagi di bawahnya di ini. Apakah kamu bisa ambil beberapa lagu yang bebas royalti dari situs lain dan dimasukkan di aplikasi ini? Jika bisa, ya, jika bisa kirimkan HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Gitu aja. CSS dan JavaScript-nya. Oke, enter. Ya, kita lihat jawaban dia. Ya, kalau kita nggak mau ngambil pakai ini ya, bebas. Nah, nah, dia tidak bisa menghost file lagu sendiri. Jadi kita yang ngambil filenya, ya, URL-nya yang kita ambil. Coba cabai musiknya diklik tuh. Ya. Nah, di sini kita ambil ininya, contoh musiknya yang bebas royalti. Nah, coba diklik. Gua dengerin dulu dah. Enak gak lagunya? Nah, bisa. Nah, itu dah. Klik. Nah, itu. Nah, ya. Oke. Stop dulu. Nah, kita bisa ambil sumbernya di sini. Tapi play-nya sudah bisa dibuatkan. Ini kalau kita nggak mau pakai APK. Ya. Kalau saya biasanya kalau udah jenis seperti ini, saya ambil APK. Ya, saya pakai APK untuk dia memproduksi musiknya. Kalau musiknya itu ada royaltinya, kita berarti bisa bikin rapnya aja, jadi nggak satu full musiknya, gitu ya. Bisa buat seperti itu. Artinya aplikasi apa saja bisa kita buat. Dan ini masih dalam bentuk front end di depan, ya belum back end. Back end itu di belakangnya yang kita butuh database ya. Itu belum sampai ke situ kita belajarnya. Tapi dengan front end aja itu kita bisa buat. Jadi nanti teman-teman kalau mau mendalamin ini nanti spesialisasinya ada front end atau back end atau dua-duanya. Ya, dua-duanya juga bisa. Nah, kebetulan saya kalau untuk skill ini konsen di dua-duanya. Gitu ya, di dua-duanya saya lagi buat. Nah, kayak contoh nih saya hari ini lagi nyicil versi terbaru mybio.id ya. Jadi mybio.id belum bisa diakses nih, lagi saya take down karena bahwa saya update ke PHP 8.3 gitu ya. Kemarin saya pakai PHP 7.4. Nah, saya mau naikkan ke PHP 8.3. Nah, PHP itu salah satu bahasa pemrograman untuk ngebuatnya. Kebetulan server saya lah udah di-up semuanya ke 8.3. Nah, jadi kalau saya pakai yang 7.4 nggak berfungsi aplikasinya. Nah, ini saya sedang nyicil lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mybio.id akan muncul versi barunya 2.0. Kemarin 1.0
Nah, kemarin tuh 1.0 templatnya cuma satu. Nah, sekarang di versi 2.0 MyBio itu saya bikin ada 6 templat, 5 sampai 6 templat. Jadi nanti ada pilihan tema ya, yang nanti teman-teman bisa pilih. Ya, jadi bagi saya cicil tuh mybio.id. Mudah-mudahan bisa gitu ya, bisa segera rilis. Jadi teman-teman yang butuh biolin bisa akses ke situ. Teman-teman yang sudah ikut kelas Super AI gratis dapat mybio.id, bisa bikin akun di situ. Nanti kalau sudah dirilis akan saya informasikan. Ya. Itu contohnya. Nah, jadi nanti teman-teman tidak serumit lagi dulu-dulu ya. Kalau dulu-dulu belajar kayak beginian kita harus uh, teliti ya. Harus orang yang bukan otak kanan ya, otak kiri ya, harus teliti gitu untuk memeriksa baris kodenya ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, kalau sekarang udah dibantu sama AI, tapi AI itu belum ada sempurnanya. Oleh karena itu kita bikin dua pembanding antara yang saya pakai Queen sama ChatGPT. Lalu kita posisinya sebagai editor, kita periksa apakah aplikasinya berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan, kita bisa minta koreksinya. Jadi enak banget ya belajar kayak beginian, ngilangi stres ya. Terus nanti Anda bisa jual ya, aplikasinya bisa Anda jual. Untuk apa saja bisa Anda jual. Nah, terakhir Anda kalau mau ini bisa misalnya minta apa bikin aplikasi yang sifatnya hiburan gitu ya, itu bisa itu. Coba ke contoh aplikasinya, contoh-contoh aplikasi. Contoh aplikasi tadi, nah itu dia. Ini ada banyak nih contoh yang hiburan di atas, coba di atas. Mana ya? Nah, aplikasi Romansa 1 coba klik. Itu apa tuh? Saya lupa juga nih. Klik ya. Nah, klik pesannya. Boleh ya. Tuh. Nah, ya. Ini nggak ada suaranya nih. Harus ada suaranya dia. Kasih ini ya. Nah, jadi ini aplikasi-aplikasi ini. Nah, klik nanti nyambung ke WA. Nah, kalau kita klik nyambung ke WA. Ya, ini tadinya ada lagunya nih. Ya, ini mungkin karena internetnya belum kebuka semua. Ya, jadi bisa ini. Kalau yang tadi ini saya HTML aja nih, nggak pakai CSS, nggak pakai JavaScript. Ya, coba Romansa 2. Nah, coba klik. Ya, nah ini iseng-iseng aja gitu ya. Nah, dia akan pergi tuh. Tuh. Nah, ini iseng-iseng. Ah, ini bisa buat seperti ini teman-teman ya. Oh. Itu contoh ya hiburan ya. Nah, jadi latih seperti ini. Jadi ketika membuat aplikasi jangan dipikirkan kita itu yang rumit-rumit. Kalau kita bikinnya yang rumit-rumit, nanti jadi rumit semuanya. Ya kita bikin yang enjoy-enjoy saja, gitu ya. Jadi yang T-Rex coba lihat T-Rex. Ya, ini kan aplikasi nih. Nah, tuh, tunggu dulu. Nah, jalanin. Nah, loncat. Nah, kan, ini gini. Ini saya buat nih. Ya, T-Rex, T-Rex ya. Nah, ini apa? Buat yang hiburan-hiburan ya. Jadi ini contohnya. Anda bisa buat juga seperti ini, T-Rex Dino Game ya. Jadi sangat mudah sekali sehingga teman-teman nanti bisa dapat yang lebih bagus dari ini. Ini yang sederhana. Saya kalau lagi ini iseng ya bikin gini aja. Nah, nanti kayak begini uh, bisa kita copy, kita masukkan di website kita ya, jadi hiburan gitu ya. Dan ini berlatih terus ya, paling sederhana. Ya,
Nah, untuk mempelajarinya itu ada di materi AI Prompt Mastery. Harganya berapa? 137 ya kalau nggak salah sekarang. Harganya berapa tuh? 137.000 ya. Ya, 137.000 ya. Anda bisa mendapatkan modul-modul pembelajaran yang selalu diupdate seperti itu ya. Jadi ini silakan bagi yang berminat boleh mengeksekusinya 137.000 untuk belajar lebih detail lagi. Nah, terkait dengan apa tadi yang ditanya sama Bu Wayan, ah, nggak perlu domain atau server, iya kita bisa pakai yang gratis, ya. Pakai apa yang gratis? Nah, salah satunya kita pakai uh, NetLivy, ya, untuk ininya apa namanya uh, server gratisnya. Nah, ini saya inikan saja di chat Zoom ya. Bisa pakai ini. Coba dibuka nih ya, di ininya, linknya. Nah, nanti diupload di sini ya, source kodenya Anda bikin akun dulu di sini, nanti diupload di sini. Hanya saja nanti di sini nama domainnya nggak bisa kita tentukan, jadi menyesuaikan dengan NetLivy ini. Jadi beda gitu, karena ini gratisan. Tapi ini sudah bisa tayang ya, Anda nggak perlu bayar lagi gitu ya. Bisa pakai ini ya di mana di materi iPhone Mastery nanti diajarkan gimana cara mendownloadnya dan menguploadnya gitu ya. Jadi eh, HTML, CSS, JavaScript-nya itu Anda simpan dulu di dalam editor, bisa pakai Notepad ya. Cuma nanti pada saat save-nya itu Anda, kalau yang HTML Anda tulis index.html, atau mana aplikasinya namanya T-Rex nih ya, T-Rex.html. Nah, terus yang CSS Anda tulis T-Rex.css ya, T-Rex.style. Terus yang JavaScript T-Rex.js ya. Jadi dotnya itu nama filenya itu harus beda ya, harus dibedakan supaya nanti pada saat diupload bisa berfungsi ya gitu. Boleh melanjutkan aplikasi puisi bisa juga gitu. Nanti setelah itu selesai baru nanti diupload di ini kan. Nah, tapi kalau Anda mau buka Niaga Hoster coba nih ya. Niaga Hoster, Niaga Hoster ya. Mak, kita ada domain-domain yang harganya murah ya, itu di bawah 10.000. Ya. Coba masuk ke atau di bawah 20.000, naik ke atas ke layanan, layanan domain, cari nama domain murah sebelah kanan atas. Nah, ya tulis di sini nama domainnya, eh misalnya Bu Wayan, buwayan my id. Oke, cari. Ada nggak? Harganya murah kalau yang my.id. Nah, 16.900 ya, tambah 20.000 lah ya setahun ya. Anda bisa pakai ini untuk bikin aplikasinya. Maksudnya nama domainnya ya bisa pakai ini ya. Ya, tinggal nanti pakai servernya juga ada yang bulanan juga gitu ya. Ya kurang lebih nggak nyampe 100.000 lah gitu ya. Jadi lebih 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 bonafit lah, lebih untuk personal kita, ya, personal branding kita. Jadi bisa seperti ini. Jadi domain-domain yang murah ya, my.id ini ya bisa pakai itu, atau web.id ya, atau biz.id itu murah itu. Ya harga domainnya per tahun. Ya Anda bisa pakai ini. Ya untuk latihan nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah untuk komersil, hindari yang seperti ini. Ya, hindari yang seperti ini karena orang paham itu domain murah gitu ya. Nah,
Jadi kalau untuk komersil Anda pakai .com atau .id atau .net lah atau .fez juga boleh gitu ya. Tapi kalau untuk latihan Anda boleh pakai yang murah my.id, web.id, bis.id ya seperti itu. Oke, ini materi kita malam ini kita jumpa kembali di materi-materi yang akan datang yang akan diinformasikan oleh barisan admin, tim admin kita di rumahaja.com. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.